Halo, selamat datang di React Native bagian kelima. Di sini kita akan membahas tentang props, state, dan hooks. Props adalah bisa dibilang properti dari sebuah komponen. Jadi properti ini bisa dibilang inputan ya, inputan dalam sebuah komponen. Jadi misalkan kita membuat sebuah function atau kelas yang mana di situ kita pengen nerima inputan parameter ketika pemanggilan komponen tersebut. Nah, kita bisa menggunakan props. Sebagai contoh, sebelah kiri ya, kita ada sebuah komponen namanya title ya, ini kelas komponen title. Di sini ada metode render dan di sini ada return hello world ya. Teksnya langsung diisi di situ. Nah, sebelah kanan ini kita mulai menggunakan props ya. Nah, di sini kalau kita lihat teks hello world tadi diganti menjadi this props title text gitu. Artinya di sini ada sebuah parameter ya, namanya title text gitu, yang mana akan menggantikan teks yang ada di dalam situ. Dalam H1 itu akan isinya sesuai dengan inputan parameter dari title text. Nah, di sini ini adalah cara untuk memberikan nilai pada props. Sebelah kiri adalah codingan yang tadi ya. Codingan yang hello world-nya sudah diganti menjadi this props title text. Nah, di sebelah kanan adalah pemanggilan dari komponennya. Gitu. Jadi ketika komponennya dipanggil, ini kita ada komponen title ya yang di bagian di bold ini sebelah kanan. Kita panggil komponen title. Nah, di situ kita kasih parameter, kasih properti title text ya. Ini mirip seperti properti yang ada di HTML ya. Kita kasih properti title text, kita isi isinya dengan hello world. Maka yang di sebelah kiri ini yang this props title text ini akan bernilai hello world. Akhirnya ketika ditampilkan ke layar tulisannya hello world. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya untuk memberikan nilai pada props gitu. Jadi kita memberikan inputan kepada sebuah komponen. Dan selanjutnya di bawahnya ini ada highlighted true dan juga font size 18. Ini juga merupakan contoh properti ya. Properti di sini ini untuk mengatur fontnya, ukuran font dan juga tampilan dari fontnya ya. Highlighted true. Nah, di sini ini adalah props yang bisa jadi adalah bawaan dari komponen tersebut atau props yang bawaan dari library gitu. Ini bisa kita gunakan gitu, ada banyak. Nah, itu kurang lebih contoh dari props ya. Dan selanjutnya ada state. State ini bisa dibilang adalah sebuah variabel ya, adalah tempat untuk menyimpan nilai ya, state. Nah, contohnya di sini penggunaannya sama mirip seperti props ya. Sebelah kiri itu ada this.state.titleText. Artinya di sini kita punya variabel variabel jenis state ya, namanya title text. Nah, di sebelah kanan ini adalah cara untuk set nilai dari state tersebut ya. Kalau kita di variabel biasa, biasanya kita tinggal assignment biasa ya. Misalkan variabel nama sama dengan Rogers gitu. Nah, kalau di sini kita untuk set nilai ke dalam sebuah state itu menggunakan this.setState ya. This.setState di sini ada contohnya title text diisi dengan hello world. Nah, ini adalah contoh untuk menyimpan nilai pada sebuah state. Nah, state ini apa bedanya dengan variabel sih gitu. Nah, state ini kalau kita di React itu kita sifatnya adalah tidak tidak refresh ya. Jadi kalau kita misalkan di PHP misalkan ada sebuah variabel namanya nama variabelnya kita isi dengan A ya, terus udah tampil di layar A. Ketika isi variabelnya berubah jadi B, itu di layar masih tetap A. Nah, supaya berubah jadi B gimana ya kita harus refresh dulu. Refresh maka tampil B gitu. Nah, kalau di React, kalau kita pakai state, misalkan tadi isi variabelnya sebelumnya A. Nah, terus berubah jadi B. Nah, dia akan melakukan render ulang. Artinya dia bisa dibilang ya refresh layar ya, tapi tidak kelihatan refresh ya gitu. Nah, itu akan melakukan render ulang layar, yang mana jadi kelihatan seperti real time gitu. Nah, ini yang kalau misalnya kita menggunakan aplikasi seperti Twitter atau Facebook atau aplikasi lain,
Kan biasanya begitu ya, ketika ada perubahan nilai, ada misalnya komentar baru atau likes baru, itu kita nggak perlu refresh dulu, tapi itu langsung seamless berubah nilainya gitu. Nah itu adalah salah satu penggunaan state gitu. Ketika nilainya berubah, dia otomatis akan berubah juga di layar gitu. Otomatis melakukan render ulang gitu. Nah selanjutnya ini contoh penggunaan state di kelas komponen ya. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang hooks. Nah, kita di sini cari aja React hooks. Nah, di sini hooks. Apa sih hooks? Hooks itu sebetulnya adalah cara penggunaan state di dalam functional komponen. Jadi kalau misalkan di React sebelumnya, React lama itu untuk menggunakan state hanya bisa digunakan di kelas komponen. Di props itu tidak, di functional komponen itu kita nggak bisa menggunakan state gitu. Nah, akhirnya di React update yang React 16 di sini kita baru bisa menggunakan state di dalam functional komponen gitu. Nah, caranya adalah menggunakan namanya hooks. Di sini contohnya kita punya functional komponen ya, functional komponen example namanya. Nah, di sini kita deklarasikan sebuah state ya. Di sini ada namanya adalah count, nama variabelnya count. Lalu di sini kita bikin sebuah function ya, kasih nama aja gitu. Ini kita bikin namanya set count. Set count ini untuk melakukan set variabel count tadi ya, nilainya kita set pakai set count. Lalu sebelah kanan ini ada useState. Nah, useState ini adalah sintaks untuk memberitahu bahwa ini tuh state loh gitu. Kita menggunakan useState dan 0, 0 ini adalah defaultnya ya. Jadi nilai awalnya adalah 0. Nah, pemanggilannya seperti apa? Di sini contoh ada button on click ya. Di sini ada pemanggilan set count, yang mana di dalamnya isinya adalah count plus 1. Kembali lagi set count ini adalah fungsi untuk mengatur nilai ya, mengset nilai dari variabel count tadi. Gitu. Nah, di sini diisi set count, di sini isinya adalah count plus 0. Count sebelumnya nilainya 0, kita tambah 1. Maka akhirnya nilai count akan menjadi 1. Dan juga seterusnya ya, ketika kita klik lagi di sini dia panggil set count lagi, di sini count plus 1 yang mana tadi countnya sudah menjadi 1, nilainya plus 1 jadi 2. Dan di sini akan secara otomatis terupdate ke layar tanpa harus refresh. Nah, itu adalah introduction ya, pengantarnya soal hooks. Nah, jadi kalau misalkan ada codingan yang seperti ini, itu jangan bingung, ini adalah penggunaan dari hooks gitu. Selanjutnya kita bakal latihan banyak soal state di kelas komponen dan juga functional komponen ya atau hooks itu saat kita membuat sebuah project. Jika ada pertanyaan perihal materi ini silahkan disampaikan saja di Google Classroom.